Sesi ngobrol seputar seni. Oke, sedulur ngobsesi. Saya kali ini masih di kota Semarang. Kali ini saya ditemani oleh cewek cantik. Cewek cantik, beliau menekuni bidang seni media rekam. Tapi kali ini kita nggak terlalu mendalam membahas media rekamnya. Tapi saya akan mengungkap sisi horor dari Mbak Rifa. Iya. Ini banget ya. Mbak Rifa, apa kabar Mbak Rifa? Alhamdulillah baik Mas Pangga. Pripun Mas Pangga? Ya seperti inilah. Iya siap. Gimana itu Mbak? Awalnya ketika jenengan dulu merasa bahwa aku bisa berkomunikasi dengan makhluk halus atau makhluk di sekitar jenengan yang tak kasat mata itu bagaimana? Oke, jadi awalnya tuh sebenarnya dari kecil sih Mas. Oh, dari kecil? Dari kecil. Kan dulu waktu kecil sih kayak belum bisa bedain ya antara mereka yang nggak kelihatan mata kita secara kasat mata sama yang enggak, itu kan Nggak bisa bedain? Nggak bisa bedain. Pikirku ya orang biasa lah gitu. Tapi kok makin aku gede kok makin aneh-aneh nih. Gitu. Terus pada suatu kesempatan aku nanya sama keluarga aku lah, ada gitu, nanya, "Kak, ini apa sih?" gitu. Lah, apa, kamu lihat apa? Nah, mulai dari situ aku mulai kayak, ini kayaknya beda gitu. Bukan orang gitu. Oh ya. Sering salah ini sih. Kayak salah. Oh, itu orang ya, ternyata bukan. Oh ya. Oh gitu ya. Tapi sekarang udah bisa bedain ya? Kalau sekarang sih udah, alhamdulillah. Sok malah kijolan kok. Waduh. Ternyata sing ora ketok diarani ketok. Atau bagaimana? Atau bagaimana itu? Tapi mulai sadar bahwa jenengan punya kelebihan itu mulai kapan Mbak itu, Mbak? Sejak umur berapa? Masuk SMP sih Mas. Wah, saya SMP ya gede loh, saya SMP. Iya. Telat sadar. Iya. Iya. Padahal saiki cah cilik-cilik wis iso mbedake nek piye ya? Ya karena entertain nonton film-film horor, nonton apalah yang ada ditampilkan di TV atau di media sosial lain. Tapi jenengan ini kan pekerjaannya di videografi ya Mbak. Ini nggak pengen gawe konten-konten horor ngono? Sebenarnya kalau pengen bikin konten ke arah situ, aku lebih ini sih Mas, pengen bikin film. Tapi film. Lebihnya ke tentang ini budaya Jawa yang kayak sebenarnya sajen tuh artinya apa, terus tari-tarian itu kan punya nilai-nilai tersendiri dan arti tersendiri, sejarahnya sendiri kan punya. Lebih pengen gali ke situ dibandingkan di sisi mistis horornya itu lebih ke sebenarnya nilai dari arti dari sajen tuh apa, tarian-tarian itu punya makna apa, lebih ke situ sih. Artinya begini, dengan membuat film yang mungkin bisa dikategorikan sebagai yang horor, tapi di dalamnya tersisip sebuah pengetahuan yang kita terkadang salah memaknai. Betul. Itu kan? Iya. Yo, kok karo aku wae gabung karo ngobsesi wae. Aku punya bahan-bahan saya di Solo punya temen di channel Brief itu sama Mas Fawas, Mas Hadus dan kanca-kanca pedalangan lain tuh. Jadi pengen gawe film semacam itu. Kemarin rencana main gawe film sontreng itu kayak tembang sing memang dulu kepercayaannya dinggo nurokke bocah nek tangi turu. Bengi cah nangis rewel itu terus digawa ning dadah apa latar disawangke bulan ngono kae terus dililo nganggo tembang sontreng itu. Iya. Dan nanti kan masalah alur ceritanya nanti kan iso digarap kuwi. Betul. Kuwi ora angel, gampang banget kuwi. Engko kapan-kapan aku sini Semarang apa jenengan sing dolan Solo. Waduh. Monggo lah, bisa lah. Iso wae ta gawe ning Semarang kan juga banyak bangunan-bangunan tua. Wah, banyak Mas. Itu kan menarik itu. Iya. Yang mari Kota Lama saiki wis anu ya. Dibugar, sudah padang ya. Nggih. Wis padang. Cuman ada mungkin beberapa sisi yang belum terbugar. Itu kayak yang di ini loh
apa jenenge gedung sing enek semute apa? Marabunta. Ah, Marabunta. Marabunta itu kan yang Marabunta yang lama, yang bukan yang lama, yang, yang bukan baru kan sudah dibuka. Iya, yang baru udah buka. Itu menarik loh Marabunta kuwi. Marabunta ki menarik. Betul. Gawe wae kuwi. Gawe wae ceritane itu apa ambil apalah banyak kok. Artinya mitos percayaan masyarakat Jawa itu banyak sekali yang sing iso digarap jane. Lah itu. Apalagi dengan wanita-wanita cantik seperti Mbak Iva. Ngapain rambutnya disilakke ngene jane. Oh iya siap. Rambutnya silakke. Set. Heeh. Ben aku salah fokus to karemu. Aduh. Oke. Ah, tapi selama jenengan artinya kan jenengan banyak megang alat-alat media rekam. Betul. Seperti kamera atau video, kamera foto atau kamera video. Pernah nggak mau nangkap momen-momen yang aku misalnya jenengan melihat oh itu ada sosok di situ. Terus akhirnya jenengan berusaha mengabadikan itu dengan kamera. Dan ternyata kecekel. Artinya nampak juga di kamera pernah nggak? Kalau untuk kepegang mata kamera tuh jarang sih. Jarang ya? Kalau nggak sengaja? Kalau nggak sengaja malah kadang dapat. Malah dapat ya? Jadi kalau mungkin karena ini ya antara frekuensinya antara mereka dengan kita kan beda nih, dan itu juga susah untuk ditangkap kamera biasa. So malah kameranya kamera gini malah sering ketangkap. Kamera handphone misalnya gitu kan mungkin malah sering ketangkep gitu. Betul. Oke. Tapi orang tua tahu kalau jenengan punya nilai plus. Iya. Apa nilai plus apa gimana? Nilai minus. Iya. Ya ora itu akhirnya kan suatu kelebihan juga. Kalau orang tua tahu sih. Tahu, cuman untuk treatment mereka enggak, karena mereka juga nggak paham, akhirnya juga nggak tertreat dengan benar. Teman-teman juga. Kalau teman-teman ya ada beberapa yang tahu, yang deket sama aku tahu semua. Wah menarik deh sini. Diungkap lagi berikutnya aku collab karo Mbak. Iya. Punya channel YouTube belum? Kalau aku belum sih. Oh belum. Ya wis gawe berarti bareng. Siap. Gawe. Atau ngobsesi horor. Tapi tempatnya ini juga kita masih di Sopokarti, artinya ini juga bangunan cagar budaya yang juga mempunyai nilai sejarah, mempunyai menyimpan nilai estetik. Satu nilai estetik. Kedua gedung ini merekam peristiwa-peristiwa masa lalu, entah itu yang auranya positif atau negatif kan gitu. Nah, jenengan lihat itu tempat ini gimana? Kalau di sing positif aja. Oke. Wah, aku dikira sebenarnya kalau di sini ya Mas ya, ini karena mungkin sering buat tempat latihan tari, gamelan, wayangan, itu lebih banyak ke ini sih, rekam jejaknya mereka yang pada latihan di sini dengan busana-busananya mereka yang dulu. Jadi seperti terbuka kembali memorinya ya. Betul. Wah, apa ini? Di sini adem sih. Adem ya? Adem. Positif ya? Alhamdulillah. Tapi mungkin tergantung sama orangnya sih. Tergantung maksud dan tujuan orang kesini sih. Mungkin kalau buat yang kesini sekedar buat tujuan yang positif gitu ya, mereka nggak akan ganggu sih. Mungkin ya kalau seliwar ya biasalah, ngajak main lah. Iya. Ya ini kan. Ya kalau gamelannya ini kan gamelan baru, artinya. Iya. Kan gamelan baru tuh. Kita bangunannya gamelan baru. Ini baru ini. Masih kencling. Yo lawas ning ora kuno banget. Sarane kan. Ini kemplingnya mergo dibraso. Mergo dibraso. Gempol gong ini, gempolnya juga masih ada yang besi itu. Gongnya sing besi. Gong perunggu. Apa to? Nah, ini saran-saran nih. Tapi aku metakon ke hal lain kok ngobrol ora seni. Ya seni lah, ini kan benda seni. Udah seni, produk seni. Kalau katanya orang-orang kata pengrawit itu biasanya gamelan iki ya ana sing sok disajeni.
Betul. Dan lain-lain. Jenengan melihat gamelan Sopo Karti piye? Waduh. Loh, dari sudut pandang menjenengan aja. Tentang apanya nih? Tentang dari sisi gaibnya Oh, iya, atau gaibnya maksudnya. waduh. Kaboten, Rek. Maksudnya kan ketika gamelan itu kan juga produk warisan juga, artinya Betul. Banyak juga mungkin yang bertempat tinggal atau bersarang menghuni tempat ini kan pasti juga punya rekam jejak tentang yang namanya gamelan. Pasti. Apalagi kita di Jawa gitu kan. Iya, betul. Kira-kira mereka terbuka kembali nggak memorinya dengan adanya gamelan di sini? Dengan adanya gamelan di sini ya pasti terbuka sih, Mas. Pasti terbuka ya. Iya. Tapi apakah itu boleh diceritakan atau enggak kan kembali lagi ke mereka ya. Iya. Takutnya kita cerita mereka yang nggak mau. Iya. Berarti bisa saya simpulkan ketika Mbak Rifa sudah menyatakan seperti itu berarti mereka nggak mau diungkap. Betul. Gitu dah. Iya. Nek pengen ngerti, pengen menguak sesuatu silahkan datang ke Sopo Karti. Langsung aja ke Sopo Karti. Ini peninggalan Mangkunegara ke-7. Sampeyan ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-7. Itu fotonya ada. Terus itu ada foto arsiteknya Herman Thomas Karsten. Dibangun tahun 1929 kan ini. Wah, menarik lagi. Nah, ini selama pekerjaan jenengan kerja di tempat itu tadi pernah juga nggak mengalami hal-hal yang menangkap momen itu? Banyak, Mas. Banyak. Jadi kantor saya tuh memang agak horor ya. Oh, kantornya malah. Kantor yang sekarang itu memang agak horor. Mungkin karena itu adalah titik buangan sih. Oh iya. Titik buangan kayak gitu lah. Sering banget tuh seliwar. Kadang malah sampai yang gangguin banget tuh kalau pas aku kan biasa shift malam nih, shift malam. Terus mereka ada yang gedor-gedor pintu ya, atau kadang nempel di jendela gak jelas gitu. Mungkin ngajak main sih, cuman kayak yang aduh jangan deh gitu. Tapi rata-rata baik nggak? Kalau baik tuh ukurannya. Maksudnya positif nggak? Oh, positif enggak. Kalau udah ke taraf yang ganggu sih ya enggak ya, Mas ya. Oh, enggak ya? Enggak. Cuman ya masih aman lah kalau bekerja. Seperti ini perlu diungkap juga. Jadi orang mangan mentai. Saya mengarahnya lebih ke sini ke ini, Mbak. Jadi seorang seniman ketika membuat karya itu ya spiritualnya juga kegarap. Artinya rasa. Akhirnya kan pendekatnya ke rasa, ke estetik kan. Betul. Estetik kan hubungannya sama rasa. Betul. Kalau etika kan sopan santun ya, tapi estetiknya kuwi nganggo rasa. Lah nek rasa kuwi nek ora olah rasa kan ora iso. Betul. Tapi Mas, soal olah rasa tadi tuh ini loh, tidak semua orang bisa melakoni loh. Ya. Itu jelas, kalau itu jelas. Karena di misalnya katakanlah karawitan. Karawitan itu ketika ngolah rasa itu ya rasa tabuhannya tok. Ketika dia nabuh. Tapi rasa ketika menciptakan sebuah karya, akhirnya rasa karya itu bisa dinikmati oleh banyak orang kan angel. Kuwi mau sing digoleki. Iku kudu ngolah rasa. Betul. Ane wong mbiyen nggawe karya nganti do poso, nganti do nepi ning wit gedhe ngono kae. Aku sak kapan-kapan pengen ning ndi ngono dikancani Rifa. Waduh. Aku pengen tahu sosoknya sebenarnya. Aku ndelok pantah kan ora iso. Iya. Aku nyawang pantah ora iso. Mulane kudu dikancani Rifa. Itu tak temani cewek cantik kan arep ngono kan penak. Waduh. Betah gitu loh. Rambutnya silake rambutnya. Iya. Masing. Kalau dia mengibaskan rambut itu seolah-olah rasanya wong lanang iku gokrok. Gokrok apa nih itu? Oke, penonton jangan salah fokus loh ya. Aku nongkrong salah fokus bolak-balik lagi ya aku. Oke, Mbak Rifa. Nah, nanti berarti berikutnya target kita observasi. Kita berikutnya cari-cari tempat, cari-cari cerita untuk
buat film yang genre-nya horor tapi tetap berisi Mbak, berisi apa? Budaya, nilai-nilai itu supaya mereka tidak menegatifkan asumsi tentang kebudayaan kita, budaya Jawa. Tidak menegatifkan perkara keris ki mesti ngono-ngono kae. Itu yang sering disalahartikan. Iya, maka dari itu jangan sampai salah itu. Betul. Orang sekarang tuh lebih skeptis dengan anggapan kalau gue percaya keris, gue percaya gamelan dan lalala itu dalam musyrik. Ya. Padahal sebenarnya berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya, cocok. Iya. Masya Allah. Nunggu kabar saya ya. Siap. Oke. Semoga ngobsesi yang cukup singkat ini dapat mengobsesi kita semua. Oke. Terima kasih Mbak Rifa. Thank you Mas. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.